Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita ada seorang ulama besar yang menghabiskan uang miliaran rupiah? Ya. Beliau berilmu disebabkan karena apa? Juhud luar biasa, mengeluarkan begitu banyak hartanya sampai ratusan miliar. Dikisahkan ada seorang anak yang ditinggal, ada panggilan jihad, bapaknya berangkat ketika anaknya tersebut masih di dalam kandungan. Lalu pulang kembali ketika anaknya sudah berumur 27 tahun. Ada peristiwa sedikit, yaitu ketika bapaknya ini tidak mengenali anaknya. Ya tentu pantas, ya, ketika masih di dalam kandungan bapaknya pergi untuk memenuhi panggilan pemerintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang tidak mengenal anaknya. Hampir mereka saling pukul. Bapaknya bertanya, "Kamu siapa di sini? Ini rumahku." Begitu juga anaknya, "Anda itu siapa?" "Ini rumahku, rumah ibuku." Maka keluarlah seorang ibu yang tentunya sudah sepuh, yang kurang lebih umurnya sama dengan seorang bapak tersebut, menanyakan, "Siapa yang datang?" Dilihatlah bahwasanya yang datang ialah suaminya. Lalu diredakan bahwasanya, "Ini anak Anda sendiri, wahai suamiku, yang Anda tinggal ketika masih di dalam kandungan." Setelah dijelaskan seperti itu, maka mereka menangis haru. Mereka berdua larut dengan kebahagiaan dan terharu. Sehingga mereka masuk ke rumah dan menyampaikan sesuatu kepada istrinya. Seorang suami ini menyampaikan sesuatu kepada istrinya, menanyakan, "Dahulu saya meninggalkan harta ketika mau berangkat tugas negara. Saya meninggalkan 30.000 dinar. Apakah masih ada?" Pertanyaan ini membuat kaget, tersentak istrinya. Karena apa? Uang tersebut sudah habis untuk biaya pendidikan agama anaknya. Maka setelah pertanyaan ini, kebetulan berkumandang azan untuk menunaikan sholat. Maka berangkatlah anaknya tersebut, dan bapaknya juga berangkat ke Masjid Nabawi. Lalu setelah dari sholat, ada halaqah, kajian ilmiah. Bapaknya ini nggak tahu bahwasanya siapa yang menjadi pematerinya. Pokoknya suaranya lantang, masih muda, dan lebih mulia lagi ialah ada seorang imam besar bernama Malik bin Anas ikut hadir mengambil ilmu kepada seorang ulama yang luar biasa. Maka bapaknya tersebut pulang menyampaikan hal ini kepada istrinya. Tadi setelah sholat, luar biasa, ada halaqah, ada kajian yang diampu oleh seorang yang masih muda. Masya Allah, itu mesti orang tuanya bangga. Maka istrinya bertanya, "Wahai suamiku, apakah betul Anda tidak mengetahui suara dari pemateri kajian tersebut?" "Tidak." "Memang siapa?"
Itu suaranya, pendalilannya bagus, lantang. Tentu orang tuanya bangga. Maka istrinya menjawab, itu anakmu. Anak saya? Tadi yang bersama saya? Maka istrinya menjawab, na'am, betul, itu anakmu, Robi'ah. Dan harta yang ditanyakan tadi, yang dulu ditinggalkan, itu sudah habis untuk membiayai, menuntut ilmu Robi'ah sehingga menjadi seorang ulama besar. Mana yang lebih baik? Yaitu seorang hartanya itu untuk menuntut ilmu atau masih utuh. Maka suaminya menjawab, tentunya yang terbaik adalah untuk menuntut ilmu. Dari sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang terbaik di sisi kalian. Al-Imam Rabi'ah, dan Al-Imam Rabi'ah ini ialah guru dari seorang ulama besar, Imam Malik bin Anas rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dari sini kita petik pelajarannya, bahwasanya menuntut ilmu itu, menuntut ilmu agama ialah sebuah kemuliaan. Bukan seperti yang ada di zaman ini. Kalau anaknya pintar, masukkan ke kedokteran, masukkan ke IT, masukkan ke teknik dan yang lainnya. Pas giliran anaknya rewel, anaknya kurang pintar, baru masukkan ke pondok. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang utama ialah kaitan dengan agama. Agama yang menjadikan seseorang memberikan jalan keluar kehidupan dunianya dan menolong di akhiratnya. Adapun urusan dunia, hanya menolong urusan dunianya saja. Dan banyak orang-orang kaya menyesal ketika mengarahkan anak-anaknya untuk belajar dunia. Katanya biar jadi orang. Setelah benar jadi orang, gajinya tinggi, jabatannya tinggi, gajiannya besar, tapi tidak bisa berbakti kepada orang tua. Mereka menyesal. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Rabi'ah, seorang menjadi berilmu, menjadi ulama besar, tidak lepas dari biaya yang begitu besar. 30.000 dinar ini berapa kalau dikonversi nilainya ke rupiah? Yaitu 120 miliar. Nah, ini menjadi renungan kita. Apakah diri kita ini mempelajari agama sudah dengan harta kita yang paling utama, ataukah sisa waktu kita, sisa harta kita, sisa dari semuanya, lalu kita berangan-angan ingin berilmu? Tidak mungkin. Seorang yang sukses nuntut ilmu itu biayanya yang paling terpilih, yang terbaik. Dia mampunya mana? Yang pilih yang terbaik. Kalau misal ada A, B, C, dia pilih yang terbaik. Kemudian waktunya yang terbaik. Jangan jadikan sambilan. Tenaganya yang terbaik. Jangan sisa-sisa waktu kita. Kemudian pokoknya ialah yang terbaik, bukan sisa-sisa dari urusan dunia kita, baru sisanya untuk nuntut ilmu. Semoga kisah Rabi'ah ini menjadi pendorong untuk kita untuk tidak takut belajar bahasa Inggris, berani mahal. Belajar bahasa asing berani mahal. Belajar Jepang berani mahal. Pokoknya belajar bahasa dunia berani mahal. Tapi belajar bahasa Al-Quran, kalau bisa seminim mungkin, kalau bisa gratis.
Mana pengagungan ilmu? Katanya ilmu agama itu mulia. Kapan kita memuliakannya? Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.